Kenalkan, nama saya Prince Kondo, NPM 222100429 Prodi kelas Ekonomi B Angkatan 22. Mata kuliah Ekonomi Internasional. Judul materi Analisis Kegiatan Ekonomi Internasional. Baik, latar belakang. Perdagangan internasional merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian global. Negara maju dan negara berkembang memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dalam menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Negara maju seperti Jerman dikenal dengan produk industri dan teknologi, sementara negara berkembang seperti Indonesia lebih banyak mengandalkan ekspor dan komoditas alam dan produk pertanian. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana posisi dan strategi masing-masing negara dalam mengembangkan potensi sektor dan perdagangan internasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis perbandingan antara satu negara maju dan satu negara berkembang untuk memahami pola spesialisasi produk dan serta strategi perdagangan internasional yang diterapkan. Bagian ketiga, tabel perbandingan spesialisasi produk. Aspek: Jerman, mesin, mobil, alat elektronik, bahan kimia, dan peralatan industri. Sedangkan Indonesia, kelapa sawit, karet, kopi, batu bara, dan tekstil. Jenis produk unggulan: Jerman, mesin, mobil, alat elektronik, bahan kimia, dan peralatan industri. Sedangkan Indonesia, kelapa sawit, karet, kopi, dan batu bara, tekstil. Jenis ekspor utama: Jerman, barang-barang industri berteknologi tinggi. Sedangkan Indonesia, komoditas primer dan hasil pertanian. Impor utama: Jerman, energi, bahan mentah, dan produk pertanian. Sedangkan Indonesia, mesin, teknologi, barang, modal, produk elektronik. Mitra dagang utama: Jerman, Uni Eropa, AS, dan Tiongkok. Inggris. Sedangkan Indonesia, Tiongkok, Jepang, AS, dan Singapura. Strategi perdagangan: Jerman, diversifikasi pasar global, inovasi dan teknologi ekspor, dan bernilai tambah tinggi. Sedangkan Indonesia, daya saing harga, peningkatan volume dan ekspor, perjanjian dagang, dan regional. Peran pemerintah: Jerman, mendorong riset dan pengembangan R&D dan subsidi industri. Sedangkan Indonesia, insentif ekspor, kerjasama bilateral dan multilateral. Ketergantungan ekspor: Jerman, tinggi terhadap sektor industri dan teknologi tinggi. Sedangkan Indonesia, tinggi terhadap komoditas mentah dan pasar luar negeri. Nilai tambah produk: Jerman, tinggi berbasis inovasi dan berteknologi. Sedangkan Indonesia, rendah, mayoritas produk masih mentah atau setengah jadi. Masuk. Baik, yang keempat, kajian teori. Salah satu teori yang relevan adalah teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa setiap negara harus mengekspor barang dan dapat diproduksi dengan biaya relatif dan murah dan mengimpor barang yang lebih mahal jika diproduksi sendiri. Selain itu, teori keunggulan absolut oleh Adam Smith juga relevan, yaitu bahwa negara akan mengekspor barang dan dapat diproduksi lebih efisien dibanding negara lain. Baik, lanjut yang kelima, pengaitan kajian teori dan strategi perdagangan. Berdasarkan teori keunggulan komparatif, Jerman dan Indonesia menyesuaikan ekspor mereka sesuai dengan efisien dan ketersediaan sumber daya. Jerman fokus pada barang-barang industri karena memiliki SDM, keterampilan, dan teknologi tinggi. Sedangkan Indonesia mengandalkan produk alam dan agrikultur. Strategi pengembangan produk dalam negeri: Jerman fokus pada inovasi teknologi, pendidikan, dan vokasi atau riset industri. Sedangkan Indonesia, penguatan industri hilir, peningkatan kualitas produk dan ekspor, dan diversifikasi pasar. Dalam perdagangan internasional, Jerman menjalin kerjasama pendidikan, vokasi, dan riset industri. Indonesia menguatkan industri hilir, peningkatan kualitas produk dan ekspor, dan diversifikasi pasar. Dalam perdagangan internasional, Jerman menjalin kerjasama ekonomi regional seperti Uni Eropa, memanfaatkan perjanjian dagang bebas. Saat Indonesia bergabung dalam ASEAN dan RCEP serta menjalin kerjasama bilateral dengan negara besar. Baik,
Itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih.